Jumpa lagi di Femela Ask the Expert bersama aku Kiki. Nah, seperti biasanya nih, kita kalau di Ask the Expert memiliki topik-topik yang sangat menarik untuk dibahas mengenai kesehatan, terutama tentang perempuan. Nah, seperti hari ini aku sudah hadir bersama Dr. Cynthia Olivia Maureen Jasirwan, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dan kami akan membahas seputar penyakit hepatitis. Silakan Dok, disapa dulu sahabat Femelanya. Hai sahabat Femela, jumpa lagi dengan saya Dr. Cynthia. Memang nama saya panjang tapi panggilan Cynthia saja cukup. Saya seorang gastroenterologis hepatologis. Oke Dok, kita akan membahas tentang penyakit hepatitis ya Dok. Penyakit hepatitis ini mungkin sudah banyak didengar dan bukan hal yang asing lagi ya Dok. Tapi kalau hepatitis sendiri itu sebenarnya apa sih Dok? Ya, sebenarnya kalau kita bicara dari hepa dan itis ya, hepatitis. Semua penyakit kalau yang di belakangnya ada itis itu artinya peradangan. Jadi macam-macam ya, ada peradangan di tonsilitis. Nah, hepatitis ini berarti peradangan di hati, organnya organ hati. Nah, jadi itu yang disebut hepatitis, artinya segala macam penyakit yang bisa menimbulkan peradangan di hati itu kita sebut hepatitis. Oke, nah kalau untuk hepatitis sendiri ini kan jenisnya ada, kalau nggak salah ya Dok, ada A, B, C, dan E. Itu yang membedakan apa Dok? Iya, itu kalau kita bicara dari penyebabnya virus. Virusnya ada virus A, virus B, hepatitis B, virus C, D, bisa sampai E ya. Kalau kita bicaranya yang non virus macam-macam lagi, bisa penyebabnya obat macam-macam. Nah, yang membedakan A, B, C, D ini penyebabnya terutama yang pertama. Nah, tapi dari yang utama 5 ini sebenarnya yang terbanyak di kita itu kalau untuk virusnya B dan C. Bedanya B dan C dan A, kalau A itu dia tidak pernah akan menyebabkan kronik ya. Tidak akan pernah menyebabkan peradangan yang memanjang sampai seumur hidup orang mengalami peradangan itu terus gitu ya hatinya. Sedangkan B dan C itu bisa menyebabkan peradangan yang kronik, itu bedanya. Kalau A udah selesai satu fase dia sakit, udah selesai. Jadi nggak ada istilahnya hepatitis A yang tahunan, yang kronik. Kalau B dan C, nah itu bisa kalau tidak diobati, terutama B ya, itu bisa tahunan, bisa seumur hidup gitu. Orang tersebut mengalami peradangan di hatinya, tapi dia mungkin tidak merasakannya. Jadi sebenarnya dia tidak ada apa ya, tanda-tanda gitu dalam tubuh? Tidak ada, susahnya itu memang kalau yang kronik itu. Karena orang merasa dia sehat-sehat saja gitu. Orang kan baru ngerasa sakit kalau misalnya dia ada keluhan mual, ada demam, ada sampai dia kuning dan sebagainya. Dan itu sebenarnya justru pada saat itu muncul itu sudah tanda. Seringkali dia sudah mengalami fase yang akhir gitu. Oh, jadi itu kalau udah sampai tahap itu berarti itu sudah akhir? Kemungkinan. Jadi bisa dia fasenya lagi sedang fase akut atau dia fase akhir. Fase akhir dari suatu hepatitis kronik itu kan kita sebut sebagai sirosis hati. Itu sebenarnya sudah termasuk dalam end stage liver disease ya, atau penyakit hati stadium akhir. Artinya hatinya sudah tidak bisa kembali lagi seperti normal. Peradangan yang kronik tersebut dia menghanyutkan, dia merusaknya sedikit tapi tidak dirasakan gitu. Sampai orang sudah jatuh ke sirosis yang mungkin kalau mau kembali ke normalnya ya harus melalui cangkok hati gitu. Nah, dia bisa juga pada fase itu dia mengalami keadaan akut yang menyebabkan dia mungkin perutnya membesar, kemudian dia tidak sadar, kemudian kuning dan sebagainya. Kalau misalnya ibu hamil terus menularkan anaknya pada janinnya gitu ya Dok, itu apakah ketika anak itu lahir itu bisa terdeteksi anak ini menderita hepatitis atau?
Nah, oleh sebab itu program yang sudah diterapkan oleh pemerintah saat ini adalah menangkap kasus dari ibu-ibu hamil tersebut supaya kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan ya. Walaupun tidak bisa 100% juga pencegahan yang kita lakukan itu mencegah transmisi dari ibu hamil ke janinnya tersebut. Tapi setidaknya kalau kita sudah bisa deteksi ada ibu hamil yang positif HBsAg, kemudian kita periksakan dia virusnya jumlahnya cukup tinggi, pada saat dia kehamilan trimester akhir itu bisa dilakukan intervensi dengan pemberian obat antivirus untuk ibu hamil tersebut. Kemudian untuk janinnya bisa dipersiapkan pada saat kelahiran langsung diberikan vaksin dan juga diberikan imunoglobulin. Itu adalah upaya-upaya untuk menurunkan tingkat transmisi bisa sampai 90% ke atas, walaupun tidak 100% kita bisa mencegahnya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk janinnya sendiri nanti akan dipantau. Dia harus vaksinnya hepatitis B-nya lengkap ya. Kemudian lengkap yang 3 kali tersebut dalam 6 bulan selesai. Kemudian nanti baru dia akan dipantau, mungkin diperiksa apakah dia bisa dicegah hepatitisnya itu mungkin sekitar setelah dia usia 1 tahun gitu. Itu untuk anaknya. Kalau dia setelah 1 tahun tidak ada HBsAg-nya negatif, artinya upaya preventif kita ini cukup efektif ya, sudah maksimal. Kalau ya tidak, dia tetap masih terinfeksi, artinya dia termasuk yang berapa persen tadi yang tidak bisa dicegah. Oke dok, kalau bicara soal penularan dari penyakit hepatitis ini dok, tadi kan dokter bilang bisa ditularkan oleh suntikan ataupun tato. Proses penularannya sendiri selain dari suntikan ataupun tato itu apa dok? Jadi hepatitis B maupun hepatitis C ini penularannya itu melalui kontak dengan darah ya, kontak dengan jaringan yang terbuka. Jadi kalau misalnya ada orang yang terluka, jadi kan dia jaringannya terbuka terus ada darah gitu ya, kontak dengan orang lain gitu. Nah, orang lain tersebut kalau dia tidak ada luka dan tidak ada kontak darah ya, darahnya tidak langsung akan menularkan dia. Dianya sendiri harus ada bagian yang terbuka, kemudian sehingga virus dari si penderita ini bisa masuk ke orang lain tersebut, masuk ke dalam pembuluh darah orang tersebut. Jadi kontaknya bentuknya seperti itu. Nah, berarti kalau kita tahu cara penularannya seperti itu, hal-hal yang bisa menimbulkan seperti itu tentu misalnya proses kelahiran, terus tentu pada saat kehamilan kan udah jelas ya, pembuluh darah ibu dan anak itu dengan janin kan ada kontak kan. Kemudian tadi tertusuk jarum dari pasien yang hepatitis B misalnya, tertusuk jarum kan berarti jelas tuh masukin jarumnya ke dalam pembuluh darah kita kan. Hubungan seksual kan tentu ada proses perlukaan seperti itu. Nah, jadi hal-hal tersebut yang bisa menyebabkan terjadi penularan. Tapi kalau misalnya kontak cuma tangan, keringat, itu tidak ya. Makanan, sendok ya, tidak, selama orang tersebut tidak ada luka gitu. Tapi ya memang sebaiknya kalaupun makan ya sebaiknya tidak usah barengan ya alat makannya yang bekas dari sendok siapa. Kita kan nggak tahu kita ada luka apa enggak gitu ya. Kalau untuk gejala umumnya sendiri nih dok, gimana sih gejala umum yang terjadi pada hepatitis gitu? Ya, kalau dia masih gejala awal gitu ya, sebenarnya standar seperti kalau kita lagi sakit flu atau apa gitu, ada mual gitu ya, kemudian kadang-kadang ada demam, kadang-kadang tidak gitu ya. Itu kalau dia yang lagi fase-fase awal seperti itu. Tapi bisa juga tidak ada gejala apa-apa. Tapi kalau misalnya dia yang tadi saya bilang kebanyakan karena fase sudah kronik dan dia end-stage liver disease, itu bisa timbul kuning, mata kuning, kemudian bisa juga dia mengalami seperti penurunan kesadaran. Bisa juga penurunan kesadarannya tidak dalam ya, misalnya jadi orangnya gampang lupa seperti orang linglung dan sebagainya. Kemudian bisa juga perut membesar, itu kalau ada cairan di perutnya gitu ya karena ada sirosis. Kemudian bisa juga gejala lainnya kakinya bengkak ya karena albuminnya turun. Jadi gejala-gejala seperti itu udah mutlak harus diwaspadai. Mungkin kita sudah yang kronik tapi yang end stage gitu ya. Tapi kalau yang tidak ada gejala apa-apapun sebenarnya cuma sekedar data bahwa HBsAg kita positif dari darah itu sudah harus
menjadi perhatian kita bahwa di dalam kita ada virus hepatitis B. Itu pun kita udah sakit, walaupun kita tidak mengalami gejala apa-apa, tapi kita udah dibilang pengidap hepatitis B. Langkah pertama apa sih dok yang harus dilakukan jika seseorang terdiagnosis hepatitis, terutama pada anak-anak ya dok? Iya, kalau kita mendapatkan data, misalnya dari darah kita, HbSAg kita positif ya, baik itu melalui medical check up dari kantor atau pada saat kita mau screening, sekedar screening saja, saran saya langsung segera ke dokter gitu ya. Pertama ya mungkin boleh dokter umum dulu atau mau langsung ke dokter spesialis penyakit dalam gitu ya, minimal itu. Karena jujur saja untuk treatment dan kapan kita harus mulai masuk pengobatan dan sebagainya itu cuma dokter yang bisa memutuskan, karena itu ada teori-teorinya tersendiri. Jadi HbSAg positif itu tidak berarti langsung akan diobati, karena untuk hepatitis B ini agak unik. Kita mengobati pada fase-fase tertentu, timing yang tepat dan sesuai dengan derajat penyakitnya pasien. Jadi jangan dikatakan saya kok HbSAg positif tapi dokter nggak langsung kasih obat gitu ya. Bisa aja dia tahunan nggak minum obat gitu, tapi dia dalam pemantauan dokter. Jadi ada time-nya yang harus dipantau, misalnya dari SGTS-GPT-nya, kapan dia waktunya, oh saatnya ini tepat untuk masuk obat. Nah itu kan kalau dia lepas kontrol atau lepas dari pengawasan dokter, dia tidak akan tahu gitu ya. Ya, jadi paling tidak pertama kali dia terdeteksi itu dia bisa mendapatkan edukasi yang benar dari dokter, apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya gitu. Kapan dia harus cek lagi, kapan dia akan mulai pengobatan. Oke, jangan ditunda-tunda ya dok ya? Iya, jangan ditunda-tunda. Nah kalau untuk mencegahnya nih dok, selain dari tindakan preventif untuk medical check up, vaksin segala macam ini, ada lagi nggak sih dok langkah untuk mencegah? Untuk mencegah ya, untuk mencegah tadi ya sebenarnya standar ya, menjaga higiene, menjaga kesehatan gitu ya. Kemudian kita menjaga kebersihan dari segala macam hal gitu ya, kebersihan dari sterilisasi alat dan lain-lain ya kalau misalnya. Karena kalau untuk alat-alat medis itu kan kita udah tahu lah, udah disterilisasi dengan benar dan sebagainya ya, harusnya penularan melalui alat medis itu tidak terjadi lagi gitu ya. Tapi kalau untuk yang menggunakan alat-alat di luar itu kan kita nggak tahu nih proses sterilisasinya gimana. Jadi misalnya tindik gitu ya. Saya tidak bilang bahwa tidak boleh tindik gitu ya, tapi cuma diyakinkan saja ya bahwa bersih gitu ya prosesnya, kemudian tato gitu ya, karena itu titik-titik penularan yang seringkali terjadi gitu. Kalau yang obat suntik sesama menggunakan jarum suntik yang sama itu juga sama gitu ya, bisa menjadi fokus penularan gitu. Ya kalau jarum suntiknya sendiri ya mungkin penularannya nggak ada gitu ya, tapi risiko itu kan tetap ada gitu ya. Hubungan seksual yang tidak aman itu adalah upaya-upaya pencegahan kita yang standar gitu. Dan kita meyakinkan bahwa pasangan kita juga tidak terkena gitu. Kalau tuh kita udah bersih, ternyata pasangan kita kena ya tetap aja kita kena juga gitu. Oke, nah dok, apakah penyakit hepatitis ini mematikan? Mematikan pada saat awal tidak. Mematikan kalau dia sudah sampai di liver cirrhosis tadi. Di liver cirrhosis pun juga ada prosesnya untuk jadi dia mematikan kalau dia cirrhosisnya yang sudah mengalami kita katakan dekompensata, artinya jaringan hati yang sehatnya itu udah sangat sedikit sehingga dia sudah tidak bisa mengkompensasi lagi proses-proses yang ada dalam tubuhnya. Jadi dia ya udah mengalami beresiko untuk mengalami kematian, itu cirrhosis. Kalau kanker hati itu kembali lagi juga kita bicaranya dengan berapa sisa fungsi hatinya yang masih baik, dan juga bagaimana stadium dari kanker hatinya gitu ya. Karena itu nanti kaitannya dengan angka survival, angka harapan hidupnya. Kalau kanker hati itu juga sama seperti cirrhosis, makin dia lanjut, makin sudah tidak bisa diapa-apakan, maka angka harapan hidup itu makin rendah. Bisa hanya 6 bulan. 6 bulan kurang malah. Demikian. Jadi jujur saja kanker hati ini
harapan hidupnya nggak terlalu bagus gitu ya. Dan sayangnya sebagian besar orang Indonesia itu datang sudah dalam keadaan stadium yang akhir-akhir. Ya tadi seperti saya bilang, karena kita tidak terlalu aware dengan hepatitis, dengan faktor resiko kanker hati ini bahwa dari hepatitis gitu ya. Apalagi sekarang makin banyak penyakit-penyakit metabolik seperti kencing manis dan lain-lain yang juga bisa bikin hepatitis non virus ya. Itu juga bisa menjadi penyebab kanker hati. Jadi angka kematian kanker hati di Indonesia itu masih cukup tinggi gitu. Nah dok, disebutkan juga bahwa hepatitis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup. Itu sebenarnya gaya hidup yang seperti apa sih dok yang bisa menyebabkan akhirnya terkena hepatitis nih? Ya, yang saya sudah sampaikan sebelumnya tadi ya, gaya hidup yang misalnya narkoba, kemudian narkoba suntik gitu ya, kemudian hubungan seksual yang tidak aman seperti itu. Tato ya bisa dibilang juga termasuk gitu ya, karena kita nggak bisa menjamin itu. Ya bisa aja sih kalau ada orang yang bagian bikin tatonya bilang kita aman kok, kita udah bersih gitu ya. Ya bisa saja sih seperti itu, tapi gaya-gaya hidup yang seperti itu. Alkohol pun juga jangan salah. Karena kan tadi saya sampaikan bahwa hepatitis itu tidak hanya dari virus ya, ada yang non virus. Ini kan kita banyak fokusnya sekarang bicara yang virus karena itu yang terbanyak, virus hepatitis B dan C. Tapi kita belum lagi bicara tentang hepatitis yang karena non virus, misalnya karena alkohol, kemudian karena penyakit metabolik, kencing manis. Sekarang kan kencing manis makin banyak, obesitas makin banyak, itu juga menimbulkan hepatitis ya. Hepatitis melalui jalur yang lain, dan itu beresiko untuk mengalami end-stage liver disease dan juga mengalami kanker hati juga gitu. Jadi pola hidup yang gaya hidup yang misalnya banyak makan makanan junk food, makan makanan yang berlemak, banyak karbohidrat, malas olahraga dan sebagainya, itu adalah pola hidup yang sebenarnya general untuk penyakit apapun beresiko. Wow, sangat menarik dok pembahasan kita kali ini ya dok ya. Dan menambah informasi ini bagi sahabat Femela mengenai penyakit hepatitis itu sendiri. Boleh dok, itu tadi sudah saya tanyakan semuanya nih tentang hepatitis ini. Terakhir boleh dokter kasih closing statement untuk sahabat Femela dok? Ya, untuk sahabat Femela mungkin pesan saya yang pertama tadi kembali ke gaya hidup kita ya, gaya hidup sehat yang sebenarnya sudah dimulainya, jangan kita merasa 40 tahunan ke atas baru mau mulai, itu udah terlambat sebenarnya. Sebenarnya sejak baru lahir itu sudah mulai di gaya hidup sehat gitu ya. Jadi sebenarnya nggak zamannya lagi kita bangga gitu ngelihat anak kita gemuk gitu, gendut gitu ya. Karena sebenarnya proses metabolik udah dimulai dari situ gitu ya. Aterosklerosis juga udah dimulai dari situ. Jadi hidup yang balance aja, yang seimbang, gizi yang cukup gitu ya. Kemudian olahraga, aktif, makanan yang sehat, kemudian gaya hidup yang sehat, istirahat yang cukup. Itu adalah hal-hal standar menjaga kesehatan secara umum. Itu kalau untuk umumnya. Untuk khususnya masalah hepatitis ini penting sekali kita melakukan proses yang namanya screening tadi ya. Screening kalau memang kita belum pernah screening untuk masalah penyakit metabolik seperti kencing manis dan sebagainya. Kemudian screening untuk hepatitis virus tadi ya, B ataupun C, adalah mungkin sekali dalam hidup kita cek lah gitu. Kita nggak tahu kapan, karena rata-rata yang sudah ketahuan hepatitis itu dia juga nggak tahu saya dapatnya dari mana gitu ya, bingung dia nyari faktor resikonya, saya nyuntik juga enggak, dan juga kita nggak pernah cek kan waktu dari kita lahir gitu. Kemudian ya vaksin tadi ya, mungkin itu saja yang bisa untuk kita cegah. Dan kalau memang sudah kita terdeteksi, jangan tunda-tunda untuk segera menemui dokter supaya kita tahu langkah selanjutnya apa yang kita harus lakukan. Oke, terima kasih banyak dokter sudah mampir di Femela dan berbagi ilmunya, informasinya seputar penyakit hepatitis ini. Oke dok, terima kasih banyak ya dok. Terima kasih juga, semoga bermanfaat. Amin. Oke sahabat Femela, itu tadi sesi kita nih Asti Expert bersama dengan Dr. Cynthia dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas.
Semoga apa yang sudah kita bahas nih tentang penyakit hepatitis dapat memberikan informasi kepada sahabat Femela, dan sahabat Femela menjadi lebih aware lagi, tidak menunda-nunda lagi untuk screening, ataupun yang sudah terdeteksi hepatitis bisa langsung ke dokter tanpa ditunda-tunda lagi. Semoga bermanfaat, dan sekian Asli Expert kali ini. Sampai jumpa lagi di Asli Expert selanjutnya. Bye-bye.